Aku ajak curhat, aku ajak berantem. Tapi dulu pas kecil nih, aku sama dia tuh bener-bener kayak musuh bebuyutan. Tau gak sih kalau cewek berantem itu kayak mana? Aku tuh sampai cakar-cakaran, ini pipi ya. Ada kayak apa, stray march. Assalamualaikum teman-teman. Kenalin, aku Nina. Umur aku sekarang OTW 22 tahun kali ya. Aku anak sulung dari 3 bersaudara. Aku punya adik 2 cewek-cewek. Sekarang aku tinggal di Bandar Lampung. By the way, gimana rasanya jadi anak sulung perempuan lagi? Hmm, jadi anak sulung perempuan itu, yang pertama pasti ya namanya anak sulung ya. Otomatis kita jadi role model untuk adik-adik kita. Sebisa mungkin kita jadikan pribadi kita lebih baik biar adik kita juga bisa mencontoh hal-hal yang baik dari kita. Yang kedua, anak sulung juga kadang jadi media pembelajaran bagi orang tua pertama. Kita tahu ya, anak itu kan bukan cuma buah hati, tapi juga anak sebagai media pembelajaran untuk orang tua. Kalau anak sulung pasti itu adalah anak yang pertama yang dimiliki. Jadi kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan dari pembelajaran anak yang pertama itu baru bisa diperbaiki di anak selanjutnya gitu. Dulu mungkin aku waktu kecil sering dididiknya dengan keras, harus gimana 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 gitu. Tapi setelah orang tua aku punya adik yang kedua, punya anak yang kedua, beda lagi, sistem pembelajarannya beda lagi gitu. Tapi ya overall seru banget. Jadi seneng gak sih jadi anak sulung atau kayak sedih gitu? Seneng dan juga sedih ya, semua kan ada dua sisi, ada sisi seru dan sisi sedihnya gitu. Tapi ada beberapa hal sih yang suka aku keselin gitu, karena kebanyakan kalau jadi anak yang pertama itu suka disalahin. Adik nangis nih, mbak kenapa itu adiknya nangis, dan lain sebagainya. Banyak banget hal-hal yang semisal adik yang ngelakuin tapi mbaknya yang disalahin. Sebutkan 3 momen yang paling berkesan buat kamu sebagai seorang kakak. Yang pertama, kalau jadi kakak, apalagi anak pertama nih, semua barang itu baru, motor baru, laptop baru, HP baru, semuanya pokoknya baru. Nanti baru kalau udah rusak kasih ke adiknya, gitu nggak sih? Sebagai adik pasti kalian sering kan dapetin barang-barang bekas kakaknya, ya nggak sih? Tapi banyak juga kejadian bahwa adik itu malah seneng dapet bekasan dari kakaknya. Jadi kita sebagai kakak ya enjoy aja, malah kita sering beli baru. Nanti kalau udah bosan kasih ke adiknya. Nih, selanjutnya jadi kakak juga, kalau aku pribadi nih, aku sering badalin orang tua aku, apa ya bahasanya? Gantiin gitu loh. Semisal nih ada kondangan, orang tua aku lagi ada sesuatu halangan gitu. Jadi aku suruh berangkat. Atau misal nih di sekolah adekku nih ada rapat wali murid gitu. Ketika berhalangan ya kakaknya maju gitu. Jadi banyak banget momen-momen yang ketika orang tua berhalangan itu ya kita sebagai kakak harus siap sedia untuk ada gitu. Selanjutnya aku juga pengalaman pribadi nih ya. Kebetulan adik aku sekolah di metro gitu, di pondok. Aku kuliahnya di Bandar Lampung. Karena masih pertama pasti adaptasi kan. Jadi aku dulu sering naik motor sendirian dari metro ke Bandar Lampung, mungkin sebulan tuh lebih dari 3 kali deh. Pulang pergi sendiri nih, cewek lagi. Jadi di situ tuh ngerasa kayak, wih, seorang kakak tuh memang harus bener-bener gini nih, harus bener-bener gimana sih totalitas kepada adik-adiknya gitu. Dari situ tapi muncullah rasa sayang yang luar biasa gitu. Pernah nggak iri sama adik kamu? Kalau pernah, apa yang kamu iriin dari adik? eh Pernah, bahkan sampai sekarang sih. Ini nih, kalau misal kita kumpul nih ya, kebetulan kan kita LDRan, ada di metro, ada yang Bandar Lampung, ada yang di rumah gitu. Kalau kita kumpul pas lebaran misal, itu pasti para tetangga Bu Tejo itu pada ngerasanin, loh ini mbaknya toh, ini adanya toh, kok nggak mirip, ini kok hidungnya mancung, ini kok hidungnya pesek gitu. Itu hal yang paling sering banget aku dapetin gitu, kayak apa sih, body shaming gitu. Karena kebetulan sekeluarga itu aku paling pesek, entah kenapa aku paling pesek, paling hitam, paling kurus, yang lainnya tuh enggak gitu. Aku juga paling tinggi,
lain-lainnya adik-adik aku tuh B aja, maksudnya standar dan perfect gitulah, tapi ya nggak apa-apa lah ya, harus disyukurin. Gimana hubungan kamu sama orang tua? Sementara kamu kan anak sulung, sering ribut apa malah deket? Kalau hubungan sama orang tua, kalau aku sendiri ngerasa jadi anak sulung itu kayak apa ya, tempat curhatan buat orang tua juga sih gitu. Jadi kalau orang tua ada apa-apa, ada masalah dengan permasalahan di rumah atau apapun itu, pasti ceritanya ke anak yang pertama gitu, karena mungkin jarak umur antara orang tua dengan anak pertama itu kan nggak terlampau jauh gitu kan, nggak mungkin nih orang tua ceritanya sama anak bungsu yang masih belasan tahun atau dan lain sebagainya gitu. Jadi kayak ikut andil juga sih di dalam keluarga, pendapat kita juga kadang dihargai dalam keluarga itu gitu. Oke, kalau sekarang kamu hubungannya sama adik-adik nih ya, dua adik cewek kamu tuh kayak mana? Dan paling deket sama siapa sih sebenarnya? Oke, kan aku punya dua adik cewek nih, Neni sama Nabil. Aku lebih deketnya ke Neni gitu. Kenapa ya? Karena mungkin jarak kita juga nggak beda jauh, cuma 5 tahun gitu. Jadi sama kayak proses tumbuhnya tuh bareng. Dia juga bisa aku ajak curhat, aku ajak berantem. Tapi dulu pas kecil nih, aku sama dia tuh bener-bener kayak musuh bebuyutan. Tahu nggak sih kalau cewek berantem itu kayak mana? Aku tuh sampai cakar-cakaran, ini pipi ya, ada kayak apa, stray march itu itu tuh adalah bekas cakaran kita, jambak-jambakan, pokoknya parah banget. Tapi kalau yang terakhir ini, karena memang dia tipenya kalau anak bungsu itu kan mungkin dominan ke manja gitu ya, aku sendiri kan tipenya nggak gitu. Jadi ya mungkin aku sekarang totalitas ke Neni, nanti biar Neni dapetin pelajaran, oh jadi kakak itu seperti ini, baru Neni nanti mengaplikasikan ke yang si bungsu itu. Ada yang pengen kamu bilang nggak sama orang tua tentang perasaan kamu sebagai anak sulung yang selama ini mungkin belum pernah kamu bilang ke mereka? Mungkin aku tipikal anak yang apa ya, susah untuk terbuka untuk orang tua gitu. Maksudnya nggak semua hal yang ada di dalam hati aku tuh susah untuk diungkapin gitu. Tapi kali ini nih aku mau ngomong sama mama sama bapak. Terima kasih atas semua perjuangannya, sudah mencukupi semua kebutuhanku, baik lahir maupun batin, sudah memperjuangkan pendidikanku sampai sekarang. Mohon doanya semoga aku nggak mengecewakan mama dan juga bapak, bisa jadi mbak yang baik untuk adik-adik, dan aku sekuat tenagaku memperjuangkan kebahagiaan untuk kalian. Salam rindu. Oke, sebagai anak sulung, biasanya kan kita tuh pasti pernah aja salah ya. Tapi pernah nggak sih minta maaf duluan sama adiknya atau nggak pernah? Minta maaf ya. Aku termasuk kakak yang susah juga untuk minta maaf. Kalau di rumah tuh berantemnya tuh seringan tuh gini, Mbak kamu tuh belum nyuci piring, belum ini dan lain sebagainya gitu. Itu hal yang paling sering kita berantemin, itu masalah pekerjaan rumah gitu. Tapi lambat laun ya udah ngalir aja gitu, kayak ya udah dia memaafkan, aku juga nggak minta maaf. Kadang juga kalau dia ngerasa salah juga dia nggak minta maaf, tapi juga aku juga memaafkan gitu. Tapi mungkin itu sih meaning of cinta gitu. Jadi cinta tuh nggak terlalu mempermasalahkan sesuatu gitu, ngalir aja gitu. Jadi kita minta maafnya ya mungkin cuma pas lebaran itu doang. Tapi itu pas lebaran itu bener-bener semuanya itu campur aduk di situ, kayak rangkulan tuh ya lomba gitu-gitu aja, semua tuh haru di situ tuh. Ya mungkin ke depan bisa jadi ini sih, apa, evaluasi untuk diriku sendiri untuk jadi orang itu lebih mudah minta maaf dan juga memaafkan. Terus kalau sekarang dikasih kesempatan buat minta maaf, mau minta maaf atas kesalahan yang mana sih? Apa ya? Mbak minta maaf mungkin belum jadi mbak yang baik, belum jadi role model yang baik, belum bisa jadi kebanggaan, dan juga mungkin apa ya? Mungkin juga ada beberapa barang yang mbak pakai. Oke, pertanyaan terakhir ya. Kan katanya jadi anak sulung itu nggak gampang tuh. Kasih semangat dong buat anak-anak sulung di luar sana. Oke. Buat teman-teman nih yang sama kayak aku, anak sulung, pokoknya buktiin kalau kita itu sebagai kakak tuh kita bisa berikan yang terbaik. Kita jadi role model yang baik, kita punya bahu yang kuat untuk menghadapi semua permasalahan yang ada. Kita mampu untuk mengkondisikan semua keadaan itu baik-baik aja, meskipun mungkin di dalam hati kita ruwet dan lain sebagainya. Kita sebagai anak sulung, kita dituntut untuk baik-baik saja dan kuat. Oke, kita bisa.
cut. Mana minta maaf.